Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman mahasiswa, di awal semester ini, di awal perkuliahan ini, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai, supaya nanti ke depannya dalam proses pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kelancaran. Saya persilahkan untuk teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup teman-teman, selesai? Suara saya bisa terdengar dengan baik teman-teman? Bisa terdengar dengan baik suara saya teman-teman? Tadi sempat menghilang kayaknya ini teman-teman. Oke, Mbak Feni, bisa terdengar suara saya? Bisa Pak sekarang, tadi enggak. Oke, tadi hilang ya. Oke teman-teman, jadi langsung saja teman-teman, sebelum perkuliahan dimulai, di awal kuliah ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan kita pelajari, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi. Jadi saya akan share RPS-nya ya nanti, supaya kalian dalam pembelajaran kedepannya itu sudah ada gambaran ya materi-materi apa saja yang akan dipelajari di setiap pertemuan atau di setiap minggunya. Tuh ya, saya coba share screen ya teman-teman. Oke. Kelihatan teman-teman? Belum Pak. Udah Pak, udah. Oke. Ya, Pak. Sudah kelihatan ya. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman, nanti dalam satu semester ini saya ya, kenalkan Adi Susanto, dosen manajemen, prodi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Peradaban, nanti akan belajar bersama kalian ya di mata kuliah pengantar ekonomi. Jadi mata kuliah pengantar ekonomi. Mata kuliah pengantar ekonomi ini ada yang namanya rencana pembelajaran semesternya teman-teman, atau disebut dengan RPS ya. Nah, RPS ini nanti yang akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan dipelajari oleh kita depannya. Oke, untuk profil mata kuliah sendiri, nama mata kuliahnya adalah Pengantar Ilmu Ekonomi, kode mata kuliahnya adalah EKM 2303, bobot SKS-nya 3 SKS, ya, 1 SKS itu 50 menit, berarti masa perkuliahan kita adalah 150 menit ya teman-teman. Ini nanti kita pelajari di semester awal karena ini adalah pengantar ekonomi. Kemudian di dalam RPS ini ada yang namanya capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi harapannya nanti kalian setelah lulus mata kuliah ini yang pertama bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan teratur. Yang ketiga tentunya mampu merelevansi penggunaan teori ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri teman-teman, nanti harapannya teman-teman yang pertama bisa menguasai prinsip dan isu terkini dalam konsep ekonomi mikro, antara lain mengenai permintaan dan penawaran, elastisitas biaya, produksi, struktur pasar, dan inflasi. Kemudian yang kedua, menguasai prinsip dan isu terkini dalam konsep ekonomi makro, antara lain mengenai permintaan dan penawaran, elastisitas, biaya produksi, struktur pasar, dan inflasi. Ya. Itu capaian pembelajaran mata kuliahnya, harapannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian
Deskripsi singkat dari mata kuliah pengantar ekonomi di sini begini teman-teman. Jadi pengantar ilmu ekonomi memberikan kerangka dasar berpikir kepada mahasiswa manajemen agar dapat memahami secara utuh dan terpadu antara pendekatan real, teknik dan manajemen ya, dengan pendekatan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya. Nah, materi yang diberikan meliputi pengertian dan fungsi ekonomi, peran pemerintah dalam bidang ekonomi, kemudian mekanisme harga pasar, konsep permintaan dan penawaran, produksi dan struktur pasar yang dikenal dalam lingkungan ekonomi mikro. Kemudian sedangkan lingkup ekonomi makro meliputi variabel-variabel ekonomi, makro maksudnya, kemudian pendapatan nasional, uang dan sistem moneter, kebijakan moneter dan fiskal, nilai tukar, kemudian pengangguran dan inflasi, serta penawaran serta perdagangan luar negeri. Itu deskripsi singkat dari mata kuliahnya. Kemudian bahan kajian materinya, teman-teman, itu yang pertama nanti kita mempelajari mengenai pengertian dan fungsi ekonomi. Berikutnya adalah peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang ketiga akan belajar konsep permintaan dan penawaran. Keempat, konsep elastisitas. Kelima, perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Yang keenam, konsep biaya produksi. Kemudian yang ketujuh, kita akan mempelajari struktur pasar. 8, pendapatan nasional. Yang 9, uang dan lembaga keuangan. Yang 10 adalah bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan. Sorry teman-teman, tadi yang sinyalnya agak putus-putus ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, tadi sinyalnya agak putus-putus. Jadi bahan kajian materi tadi sampai dengan nomor 10 tadi bank sentral. Yang materi pembelajaran yang akan pelajari yaitu bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Kemudian yang 11 adalah nilai tukar. Kemudian nomor 12 pengangguran dan inflasi, 13 perdagangan luar negeri, 14 pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Masih bisa dengar suara saya ya teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke ya, walaupun ini putus-putus ya teman-teman, tapi ya bagaimana lagi gitu ya. Kemudian daftar referensinya teman-teman, yang pertama itu adalah kita menggunakan dari Gregory Mankiw ya, yaitu dalam judulnya Principles of Economy 7 edition ya, itu di Senghazi Learning 2014. Kemudian berikutnya ada Pratama Raharja dan Mandala Manurung ya, Teori Ekonomi Mikro, buku seri Teori Ekonomi edisi keempat, cetakan penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta 2010. Kemudian ada Paulus Kurniawan, Made Kembar Sri Budi, pengantar ekonomi mikro dan makro, Yogyakarta, penerbit CV Andi Offset ya 2015. Kemudian yang terakhir ada Pratama Raharja dan Mandala Manurung, teori ekonomi makro, suatu pengantar ya, buku seri Teori Ekonomi edisi keempat, penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian teman-teman, kita langsung ke materi pertemuan ya teman-teman. Jadi nanti direncanakan di minggu pertama atau sekarang ini, berarti nanti kemampuan akhir yang diharapkan oleh teman-teman, oleh mahasiswa, yaitu adalah mampu menjelaskan prinsip ekonomi sebagai gambaran interaksi individu pada kegiatan ekonomi dalam pengambilan keputusan serta penerapan model ekonomi. Bab yang kita pelajari itu adalah pengertian dan fungsi ekonomi. Di dalamnya nanti ada pengertian ilmu ekonomi, kemudian prinsip ekonomi, dan ketiga adalah model ekonomi. Ya. Nanti ada waktunya sendiri karena 3 SKS, yaitu 150 menit teman-teman.
Kemudian nanti juga ada penugasan-penugasan untuk mengukur daya kemampuan serap kalian dalam materi ini. Kemudian di pertemuan kedua, teman-teman, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan perbedaan dalam sistem perekonomian negara, dalam mengelola sumber penerimaan negara, serta peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Ya, di mana nanti materinya adalah kita mempelajari peran pemerintah dalam bidang ekonomi, kemudian submaterinya mengenai pasar dan peran pemerintah, jenis sistem ekonomi, sumber penerimaan negara, kemudian eksternalitas dan efisiensi pasar, serta kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas, ya, eksternalitas. Kemudian pertemuan ketiga, nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep permintaan dan penawaran, ya teman-teman. Bab yang dipelajari adalah konsep permintaan dan penawaran, submaterinya ada pasar dan persaingan harga, skedul dan kurva, permintaan dan penawaran, kemudian pergeseran kurva dan pergerakan sepanjang kurva, kemudian yang keempat harga dan kuantitas equilibrium, ya. Jadi waktunya sama 150 menit. Kemudian juga nanti ada kriteria dalam tugas itu yang nanti bisa dinilai adalah nanti kalian harus bisa menjelaskan ketepatan dalam menjelaskan konsep permintaan dan penawaran. Kemudian pertemuan keempat, teman-teman, yaitu kalian diharapkan nanti bisa menganalisis sensitivitas perubahan permintaan dan penawaran dengan konsep elastisitas serta dapat mengaplikasikannya dalam kasus perekonomian. Ya, nanti materi yang dipelajari adalah konsep elastisitas, submaterinya ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran serta faktor yang mempengaruhinya. Kemudian di pertemuan yang kelima, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Ini hilang lagi tadi ya teman-teman. Jadi saya nggak tahu itu entah kenapa hilang-hilang terus ya. Tapi ya memang seperti itu, kita belajar di jaringan. Jadi kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi di pertemuan kelima, yaitu nanti diharapkan kalian mampu menganalisis perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Nah, itu perilaku materinya kita bahas mengenai perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Nanti di dalamnya submaterinya kita belajar tentang surplus konsumen, surplus produsen, dan yang ketiga adalah efisiensi pasar. Kemudian teman-teman di pertemuan ke-6 harapannya nanti kalian mampu menjelaskan tentang perilaku produsen, ya, teori biaya produksi, serta dapat menentukan nilai jual suatu produk, jasa, struktur pasar. Nanti kita bahas mengenai konsep biaya produksi. Yang pertama teori biaya produksi, yang kedua titik impas, yang ketiga konsep marginal revenue dan marginal cost. Ini nanti juga ada penugasan-penugasannya ya teman-teman, sesuai dengan materi yang kita pelajari. Kemudian di pertemuan ke-7 diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan tentang perilaku produsen, teori biaya produksi, serta dapat menentukan nilai jual suatu produk, jasa, atau juga bisa menjelaskan mengenai struktur pasar. Nanti materinya ada struktur pasar, di dalamnya ada submaterinya ada persaingan sempurna, kemudian monopoli, oligopoli, kemudian persaingan monopolistis. Nah, untuk pertemuan 8 ini nanti adalah ujian tengah semester ya, teman-teman. Jadi materinya adalah materi dari pertemuan 1 sampai 7 ya, gitu. Kemudian di pertemuan 9 nanti kita akan mempelajari pendapatan nasional. Di dalamnya ada konsep dasar pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, perbedaan GDP dan GNP,
pertumbuhan pendapatan nasional. Ya. Nanti harapannya kalian setelah mempelajari ini bisa menganalisis indikator perekonomian yang dihadapi suatu negara dengan menghitung nilai produksi dari berbagai sektor ekonomi yang selanjutnya disebut pendapatan nasional. Kemudian di pertemuan 10, harapannya kalian nanti memahami tentang bisa menjelaskan mengenai uang dan lembaga keuangan ya teman-teman. Ya, nanti kita belajar materi uang dan lembaga keuangan. Di dalamnya ada peran mata uang dan lembaga keuangan. Gitu ya. Kemudian pertemuan 11, nanti harapannya kalian bisa menjelaskan berbagai perubahan jumlah uang beredar dalam perekonomian serta faktor yang mempengaruhinya, mengevaluasi secara sederhana dampak saya ulangi, mengevaluasi secara sederhana dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian. Nanti di dalamnya kita akan mempelajari materi tentang bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Di dalamnya adalah peran bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sistem perbankan syariah, dan non-konvensional. Kemudian di pertemuan 12, nanti oke ya, ini sinyalnya hilang lagi. Saya share lagi teman-teman. Nanti ini di pertemuan ini rekodnya. Ini di pertemuan Oke ya, nanti di pertemuan ke-12 harapannya kalian bisa memahami, mengembangkan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam menjelaskan perekonomian terbuka. Nanti kita pelajari bab mengenai nilai tukar, ya. Mempelajari mengenai nilai tukar, di dalamnya ada submaterinya, ada metode penerapan nilai tukar, kemudian sistem nilai tukar. Nanti di situ juga kita akan melakukan penilaian ya teman-teman. Penilaiannya ya nanti kita berikan materi sesuai dengan materi yang telah disampaikan, kemudian dalam bentuk uraian ya nanti kalian agar bisa menjawabnya juga. Kemudian di pertemuan 13 harapannya kalian nanti bisa menjelaskan tentang trade off ya, pertukaran mengenai inflasi dan pengangguran yang berkembang. Materi yang dipelajari adalah pengangguran dan inflasi. Kemudian submaterinya ada kategori penganggur dan bagaimana intensitas penganggur diukur. Kemudian kenapa terjadi pengangguran. Kemudian yang ketiga inflasi dan perhitungannya. Kemudian untuk materi ke-14 ya, pertemuan ke-14 harapannya kalian bisa menjelaskan perdagangan luar negeri ya. Di perdagangan luar negeri ini nanti materi yang dipelajari adalah materi perdagangan luar negeri, submaterinya adalah istilah-istilah dalam perdagangan internasional, kemudian ada ekspor dan impor juga ya. Kemudian di materi ke-15 yang terakhir harapannya kalian bisa menjelaskan sebuah sosiopolitis dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah peran teknologi informasi sebagai nilai ekonomi. Nah, materinya nanti mengenai pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Di dalamnya nanti kita pelajari masalah-masalah dalam pertumbuhan ekonomi, kebijakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga kebijakan dalam perdagangan internasional. Kemudian ada aktivitas e-commerce, kemudian ada global teknologi dan informasi dalam ekonomi, kemudian ada real time dalam transaksi, RTGS, electronic banking, dan juga ada materi cyber marketing. Seperti itu. Kemudian setelah itu yang pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir. Ujian akhir itu ya nanti kalian pelajari dari materi pertemuan 8 sampai dengan tadi pertemuan 15.
Kemudian saya perlu sampaikan juga teman-teman bahwa penilaian yang diambil itu nanti ada dari nilai partisipasi yang pertama, yang kedua ada nilai tugas mandiri dan tugas kelompok, yang ketiga dan nilai ujian tengah semester, dan yang keempat ada nilai ujian akhir semester. Kemudian teman-teman kalian juga harus paham konversi nilainya ya dalam perkuliahan nanti. Jadi kalau nilai di atas 80 itu mutunya adalah A, bobotnya adalah 4 ya, teman-teman. Kalau nilai 75 sampai 79 itu AB, bobotnya 3,5. Kemudian kalau nilai 70 sampai 74 mutunya B, nilainya bobot 3. Kemudian kalau nilai 65 sampai 69 mutunya BC, bobotnya 2,5. Kalau nilai 60 sampai 64 mutunya adalah C, bobotnya adalah 2. Kemudian kalau nilai 56 sampai 59 itu mutunya CD, bobotnya 1,5. Kemudian kalau nilai 46 sampai 55 itu D, ya, bobotnya 1. Kemudian nilai kurang dari 46 itu mutunya adalah E atau nilainya adalah 0 begitu ya. Itu seperti itu ya, teman-teman. Kemudian penugasan. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sempat mati lagi ya, teman. Jadi untuk penugasan-penugasan nanti saya berikan sesuai dengan materi yang saya berikan. Itu seperti itu. Tadi dari penjabaran RPS paham ya, teman-teman, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke ya, teman-teman, dan untuk mengawali pertemuan perkuliahan ini saya perkenalkan dulu mata kuliah dan nanti kita bahas sedikit tentang materi perkuliahannya gitu ya. Karena ini kita awal begitu ya, teman-teman. Ya. Tapi nanti harapannya teman-teman juga harus aktif ya. Harapannya teman-teman juga nanti harus aktif untuk berdiskusi dan belajar bersama. Sudah kelihatan teman-teman untuk kontrak kuliah ya? Sudah, Pak. Oke. Pak. Oh ya teman-teman, untuk absensi nanti saya share linknya untuk absensi di grup kelas ya. Jadi nanti kalian bisa mengisi absensi di grup kelas begitu. Nanti di pertengahan atau di akhir-akhir kuliah nanti itu ya. Saya share linknya. Kemudian untuk kontrak kuliah mata kuliah pengantar ekonomi itu tadi ada nilai partisipasi, tugas, UTS dan UAS. Kalau UTS itu saya kunci di 30% dan UAS 30%. Jadi nanti teman-teman silakan untuk mengelola atau berdiskusi ya di grup kelas mengenai nilai partisipasi dan tugas. Intinya yang penting nanti 100%, berarti yang dikelola oleh kalian itu ada 40 ya. Misalnya bisa partisipasi 40, tugas 40, ya monggo, itu tergantung kesepakatan. Yang perlu dipahami bahwa partisipasi itu adalah nilai partisipasi kalian dalam pembelajaran ya, bukan nilai absensi keberangkatan, bukan ya. Keaktifan kalian. Kemudian tugas itu nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya gitu. Jadi nanti silakan komting untuk berdiskusi menentukan nilai persentase dari partisipasi dan tugas. Yang penting jumlahnya nanti 100 dengan UTS dan UAS. Bisa dipahami ya, komting untuk. Bisa, Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke materi, teman-teman. Bisa share screen-nya bisa terlihat ya, teman-teman? Terlihat. Oke. Jadi materi yang kita pelajari mengenai pengantar ekonomi ya. Jadi mata kuliah ini itu memberikan pengetahuan dasar dan wawasan yang komprehensif tentang ilmu ekonomi. Jadi kalian akan memperoleh materi berupa masalah pokok dalam perekonomian, analisa makroekonomi dan mikroekonomi. Ya. Masih bisa terdengar?
Putus-putus, Pak. Iya. Jadi kadang sinyalnya agak susah di sini ya karena mendung juga. Itulah dilema pembelajaran daring seperti ini. Saya ulangi ya, jadi mahasiswa akan memperoleh materi berupa masalah-masalah pokok dalam perekonomian, ya, analisa makroekonomi dan mikroekonomi, kemudian kebijakan ekonomi makro baik moneter dan fiskal, serta fokus pada bidang ekonomi mikro, yaitu perilaku konsumen dan produsen dan struktur pasar. Gitu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menguasai konsep dasar prinsip dasar ilmu ekonomi, kemudian memahami dan menguasai berbagai konsep prinsip dan model-model yang mendasari kebijakan ekonomi makro di berbagai aliran pemikiran, dari sejak zaman klasik hingga neo-Keynesian, kemudian memahami dan mampu mengkomunikasikan berbagai konsep prinsip dan model-model ekonomi mikro sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dalam bidang bisnis. Kemudian apa saja masalah pokok ekonomi? Jadi sempat hilang lagi teman-teman, nggak apa-apa ya. Nanti saya share lagi nih. Jadi masalah pokok ekonomi, ya, masalah-masalah pokok ekonomi. Oke, saya lanjutkan. Jadi masalah pokok ekonomi yaitu ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat menentukan pilihan baik dengan saya ulangi, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini dan di masa mendatang kepada berbagai golongan masyarakat. Ya, itu menurut Samuelson. Ya. Jadi ilmu ekonomi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat menentukan pilihan baik dengan atau tanpa menggunakan uang. Ya. Ini jadi menarik ya, dengan uang ataupun tanpa uang, ya, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Gitu ya. Kemudian jadi permasalahan ekonomi yang selalu dihadapi oleh setiap bangsa adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat banyak. Ya, contoh kebutuhan untuk bahan bakar itu kan sangat banyak ya teman-teman. Makanya bagaimana pemerintah ya, bagaimana sektor perekonomian negara itu mampu mengelola itu untuk mencukupinya. Dari proses pendistribusiannya, kemudian dari proses produksinya dan lain sebagainya. Ya, itu seperti itu. Kemudian ini yang terpenting yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman ya. Jadi ada 5 masalah ekonomi yang pokok ya, yang harus dipecahkan oleh masyarakat dalam suatu negara. Yang pertama adalah barang apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Karena barang yang dibutuhkan masyarakat sangatlah banyak ya, sedangkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang-barang tersebut terbatas ya, maka harus ditentukan barang-barang apa yang diprioritaskan untuk diproduksi serta jumlahnya berapa. Kemudian yang kedua, bagaimana barang-barang tersebut diproduksi ya. Dalam menentukan cara menghasilkan barang-barang yang ingin diproduksi, ya, dipertimbangkan masalah efisiensi juga di dalamnya. Ini menyangkut persoalan pemilihan teknik produksi, yaitu teknik produksi yang memberikan tingkat efisiensi paling besar. Jadi kalau barangnya terbatas, ya cara produksinya juga harus efisien supaya tidak boros, kemudian nanti supaya barangnya dihasilkan juga banyak, kan begitu. Ya. Kemudian masalah berikutnya, untuk siapa barang-barang diproduksi? Kemudian di sini termasuk masalah penentuan distribusi barang. Ya. Jadi distribusi barang ini ditentukan oleh distribusi pendapatan perseorangan. Ya. Ya, jadi bagi yang menerima pendapatan lebih besar mendapat bagian hasil produksi yang lebih banyak pula. Nah, dalam hal ini mekanisme harga barang-barang dan faktor-faktor produksi akan menentukan
distribusi barang-barang yang dihasilkan di antara masyarakat. Ya, contohnya kalau misalnya tidak diatur pendistribusiannya oleh pemerintah, ya seperti BBM saja, orang-orang yang kemampuan ekonominya tinggi tentunya akan milih borong yang murah, ya, atau bisa. Makanya ada BBM yang khusus untuk subsidi, kemudian BBM yang non subsidi, termasuk gas dan lain sebagainya. Ya, karena di Indonesia itu harus jelas pendistribusiannya. Kalau tidak, ya yang kaya juga pastinya akan menggunakan prinsip ekonomi, yaitu mereka akan mencari barang yang semurah mungkin, seefisien mungkin. Makanya ini perlu ada peraturan pendistribusian yang jelas kepada masyarakat. Kemudian masalah berikutnya bagaimana melakukan penjatahan terhadap penawaran barang. Oke, sinyalnya hilang lagi, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi saya lanjutkan ya teman-teman, sinyalnya tadi hilang lagi ya. Ini nggak tahu kenapa, padahal ini termasuk di kota saya ya, tapi kok sinyalnya agak susah. Ini untuk recordingnya juga nggak tahu. Oke ya teman-teman, untuk berikutnya bagaimana melakukan penjatahan terhadap penawaran barang-barang yang tersedia. Ya, penjatahan ini pada akhirnya akan membatasi konsumsi masyarakat. Ya. Ini untuk sebentar teman-teman. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Berikutnya adalah bagaimana melakukan penjatahan terhadap penawaran barang-barang yang tersedia. Ya, penjatahan ini pada akhirnya akan membatasi konsumsi masyarakat. Ya. Karena itu barang-barang terbatas, barang-barang yang memang harus didistribusikan secara adil ke masyarakat, makanya ini perlu konsep yang baik ya penjatahannya, sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan secara rata ya. Makanya ada peruntukan-peruntukan untuk masyarakat yang tidak mampu, masyarakat menengah, dan masyarakat yang memang mampu begitu ya. Kemudian selanjutnya, setelah tadi ada beberapa hal ya, beberapa masalah ekonomi pokok yang harus dipecahkan teman-teman. Kemudian masih ya, yang terakhir itu beberapa cepat perekonomian akan tumbuh. Pertanyaan ini menyangkut tabungan dan investasi yang dapat dilakukan, yang keduanya dapat digunakan untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Jadi seberapa perekonomian akan tumbuh di suatu negara, ini pertanyaannya menangkut bagaimana negara itu melakukan sebuah investasi ya. Jadi kalau negara tidak melakukan investasi ya, maka dalam jangka panjangnya ya tentunya akan terjadi sebuah persoalan atau permasalahan. Ini teman-teman bisa dilihat ya, di gambar 1.1 itu ada sirkulasi aliran penghasilan dan pengeluaran dalam perekonomian dua sektor ya. Ini hanya di dua sektor itu hanya perusahaan dan rumah tangga. Jadi maksudnya adalah campur tangan pemerintah belum ada di dalamnya. Yang rumah tangga itu ya mereka menjual tenaga kerja, kemudian menyewakan tanah, keahlian mereka. Nah, nanti yang didapatkan oleh mereka adalah upah, gaji, bunga, sewa, dan keuntungan yang lain. Tapi kemudian ya perusahaan juga sama. Perusahaan itu nanti bagaimana perusahaan melakukan sebuah rekrutmen, memperkerjakan tenaga kerja rumah tangga tadi, kemudian memproduksi barangnya, kemudian nanti menjualnya kembali. Jadi prosesnya itu kita sebagai yang termasuk dalam rumah tangga itu adalah tenaga kerja dan sebagainya ya. Ya kita
kerja ke orang, nanti perusahaan mengolahnya, yang membuat satu barang, kemudian dijual lagi kepada sektor rumah tangga. Ini akhirnya berputar seperti itu. Nah, ini memang yang saya gambarkan itu baru perekonomian dua sektor ya, antara perusahaan dan rumah tangga. Di sini belum ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Kemudian secara sederhana dapat dijelaskan bahwa mekanisme harga di pasar dapat memecahkan kelima persoalan ekonomi pokok di atas. Jadi gambar 1.1 dapat membantu menjelaskan bekerjanya mekanisme tersebut, yaitu sirkulasi aliran penghasilan dan pengeluaran dalam perekonomian atau circular flow diagram dengan asumsi berada dalam perekonomian dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Jadi dalam hal ini diasumsikan juga bahwa pemerintah tidak ikut campur, tadi yang saya sampaikan, tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Ini merupakan penyederhanaan dari suatu analisa permasalahan. Nah, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia ya, dalam perekonomian berupa tenaga kerja, modal, tanah, keahlian manajemen. Kemudian mereka akan mendapatkan faktor-faktor produksi tersebut kepada sektor perusahaan dan sebagai imbalan jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi itu, maka rumah tangga akan menerima pendapatan dari upah atau gaji, bunga dari modal yang mereka keluarkan, kemudian sewa dari tanah. Ini hilang terus ya sinyalnya. Oke ya, saya lanjutkan teman-teman. Jadi sampai dengan yang akan didapatkan dari sektor rumah tangga itu ada upah atau gaji, ya. Kemudian bunga dari modal, kemudian sewa dari tanah, kemudian keuntungan dari keahlian manajemen. Ya. Itu nanti yang dihasilkan dari atau yang didapatkan dari oleh sektor rumah tangga. Begitu. Kemudian selanjutnya teman-teman, pendapatan tersebut oleh sektor rumah tangga dibelanjakan untuk membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan adalah suatu organisasi yang dibuat dan dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang-orang dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat. Jadi tadi pendapatan tersebut ya oleh sektor rumah tangga dibelanjakan untuk membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Jadi ini bolak-balik terus, teman-teman. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan tadi adalah suatu organisasi yang dibuat dan dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat. Kemudian nanti perusahaan memproduksi barang bukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi kalau perusahaan itu ya tujuan memproduksi barang ya untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk memenuhi kehidupannya. Begitu. Ini recordingnya masih jalan apa tidak ya? Tidak, Pak. Tidak. Oh, di sini jalan ya. Oke. Oh. Oke, mungkin saya di sini di keterangannya tidak ada tapi masih jalan ya di keterangan recordingnya. Nggak tahu ini. Tapi kalian harusnya lihat di situ. Pada saat di recording masih kelihatan. Tadi ada, tapi ini nggak ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada kembali? Ada. Oke. Oke ya, berarti saya ulangi teman-teman. Tadi dari
Oke ya teman-teman, dari penghasilan dari sektor rumah tangga itu tadi selanjutnya pendapatan tersebut oleh sektor rumah tangga dibelanjakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian yang tadi saya jelaskan ya, perusahaan itu dia tidak membuat barang untuk memenuhi kebutuhannya tetapi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu dari mana? Ya, dijual kepada sektor rumah tangga begitu, kepada masyarakat lagi. Ini menjadi satu pusaran, menjadi satu rantai ya, terus berputar itu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat penjelasan aliran uang dalam sirkulasi dua sektor tadi adalah hanya terdapat 4 aspek aliran uang, yaitu ada yang pertama aliran uang sebagai biaya hidup, aliran uang sebagai penerimaan perusahaan, aliran uang sebagai biaya produksi, aliran uang sebagai pendapatan konsumen. Karena pemerintah tidak ikut di dalamnya, untuk pajak dan sebagainya belum masuk di sini ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian aliran 1 penjelasannya, aliran 1 dan 2 terjadi melalui pasar barang dan jasa atau pasar komoditi. Sedangkan aliran 3 dan 4 terjadi melalui pasar faktor produksi atau pasar input. Ini berarti dalam perekonomian tersebut tidak ada tabungan, investasi, penggantian barang-barang modal atau penyusutan. Namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sirkulasi aliran ini merupakan penyederhanaan model, di mana hanya terdapat 2 sektor saja dalam perekonomian, yaitu rumah tangga dan perusahaan untuk memudahkan pemahaman. Itu ya teman-teman materi pengantar ekonomi ya, ini pengantar saja teman-teman. Nah, sebelum nanti ada penugasan, ada yang mau ditanyakan teman-teman berkaitan dengan materi tadi, silakan. Mungkin teman-teman karena tadi sinyalnya enggak bagus ya, nyambung putus, mungkin ada yang kurang jelas atau pengen ditanyakan, silakan. Yo, yang mau bertanya, monggo. Oke, silakan yang mau bertanya. Tadi karena tidak jelas tadi materinya, silakan. Mungkin Mbak Feni mau bertanya. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Oke. Tadi kan dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan itu kan ada yang dijelaskan dengan uang dan tanpa uang. Yang dimaksud dengan tanpa uang itu yang seperti apa, Pak? Oke, jadi tadi ada di slide berapa ya? Bentar. Slide kedua kayaknya. Oh, bukan. Oke, jadi tadi saya jelaskan ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat menentukan pilihan baik dengan atau tanpa menggunakan uang. Jadi dalam proses ekonomi ini teman-teman itu memang ada yang memang kita menggunakan uang sebagai modal untuk berusahanya atau berinvestasi atau dalam menentukan pilihan, atau juga yang memang tidak memerlukan uang, jadi memproduksi ya sama-sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi untuk konsumsi ya. Ya, jadi untuk konsumsi diri sendiri. Nanti kelanjutannya memang ada nih perekonomian yang pasar yang memang sudah ditentukan ya untuk konsumsi diri sendiri atau lingkungan segitu, dan nah itu kan tidak memerlukan uang atau orientasinya tidak ke uang, tetapi proses ekonominya untuk memenuhi kebutuhan gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi memang nanti ada pilihan kita dalam melaksanakan kegiatan perekonomian itu, ada juga yang memang kita tujuannya adalah untuk uang seperti tadi perusahaan ya. Perusahaan itu yang memproduksi barang dan sebagainya untuk bukan memenuhi kebutuhan sendiri tapi untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau untuk sektor rumah tangga atau secara intern kadang kita melakukan kegiatan ekonomi tapi tujuan sendiri itu tidak untuk uang, dan cara penggunaannya seperti cara mencarinya untuk memenuhi kebutuhan juga bisa dengan tanpa uang ya, seperti
kegiatan perekonomian masyarakat di pertanian, ya mereka untuk memenuhi perekonomian mereka cukup bekerja ya dengan tenaga dan sebagainya, nanti menghasilkan sebuah produk yang bisa ditukarkan atau juga produk yang bisa dimakan oleh mereka atau sekelompok mereka. Itu seperti itu. Jadi penjelasan mengenai menentukan pilihan baik dengan atau tanpa menggunakan uang adalah seperti itu, Mbak Feni. Bisa dipahami ya, Mbak Feni? Bisa, Pak. Kasih, Pak. Oke. Selanjutnya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mbak Eva ini kayak ngantuk, Mbak Eva. Ada, Pak. Oke. Cukup, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Halo? Pak. Oke, cukup ya. Oke, untuk cukup, karena tidak ada pertanyaan lagi, kemudian untuk evaluasi saya beri tugas ringan ya, teman-teman. Tugasnya nanti silahkan analisis barang. Ya, silahkan analisis barang apa yang menurut kalian harus diutamakan untuk produksi di Indonesia ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk saat ini. Jadi kalian nanti menganalisis barang apa yang menurut kalian itu harus diutamakan untuk diproduksi di Indonesia guna mempengaruhi kebutuhan masyarakat untuk saat ini. Nah, itu bagaimana cara produksinya, bagaimana penekanan efisiensinya, dan bagaimana cara pendistribusiannya kepada masyarakat. Ya, ini analisis menurut kalian nanti. Misalnya menganalisis barang yang memang menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Saya ulangi, teman-teman. Oke, saya ulangi, teman-teman. Ya, jadi untuk tugasnya nanti silahkan analisis barang apa yang menurut kalian itu harus diutamakan untuk produksi di Indonesia guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, masyarakat saat ini ya. Jadi saat ini ya saat pandemi seperti ini ya atau keadaan perekonomian seperti ini apa yang harus diproduksi menurut kalian. Kemudian bagaimana cara produksinya menurut kalian dan bagaimana penekanan efisiensinya dan bagaimana cara pendistribusiannya kepada masyarakat. Nanti kalian tulis analisis, diceritakan seperti apa, kemudian tugasnya dikirimkan melalui email ya. Emailnya itu ada resmasadi@gmail.com ya. Itu silakan dicatat. Kemudian nanti setelah itu juga dipresentasikan untuk didiskusikan di pertemuan yang akan datang. Ya. Itu tugasnya ya, teman-teman. Bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa, Pak. Ya, Oke ya, teman-teman. Saya rasa itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman karena memang jaringannya putus nyambung. Semoga pandemi ini cepat berlalu jadi nanti kita bisa pembelajaran secara langsung dan kita diberi kesehatan keselamatan begitu ya teman-teman. Ini hanya awal saja. Nanti insya Allah ke depannya perkuliahan akan berjalan dengan lancar begitu. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam buat keluarga, Bapak Ibu di rumah, tetap jaga prokes kesehatan ya, protokol kesehatan. Yang belum vaksin segera vaksin 1 dan 2, mungkin 3 juga supaya nanti kita bisa bertemu secara tatap muka. Saya rasa cukup ya teman-teman, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.